Hai hai hai, selamat datang kembali di Daskes. Yo 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 yo, oh mulai Daskas. Bersama saya Afni Aryani yang akan menemani episode kali ini. Di episode kali ini kita bakal bahas topik yang sedang relate-relate-nya nih buat para Gen Z. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita sambut ada Ibu Siti Dahlia. Halo Halo, Ibu. halo juga Agni. Ibu, apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Baik ya Ibu. Nah, Ibu, aku nih Mhm, penasaran deh. Anak zaman sekarang ini atau Gen Z ini lebih sering, mengatakan bahwa dirinya itu kena mental. Nah, mhm, kalau menurut sudut pandang Ibu sendiri sebagai guru BK, mhm, apakah Gen Z ini lebih rentan untuk terkena stres atau hanya kitanya aja sih yang terlalu overthinking? oke. Jadi sebenarnya mah ya itu hal wajar ketika memang remaja, terutama Gen Z ini mengalami stres gitu berkepanjangan. Kenapa disebut wajar? Iya, Karena ini disebut dengan fase remaja yang fasenya itu fase yang paling menantang di mmm, kehidupan. iya, Kenapa disebut menantang? Karena berbagai masalah itu terjadi di dalam hidupnya. Contohnya misalkan konflik dengan keluarga, iya, konflik dengan teman, lalu bingung akan jati dirinya, lalu tidak percaya diri, banyak tuntutan di luaran sana gitu. Namun, tantangan-tantangan seperti ini tuh menjadi hal wajar karena memang si remaja ini belum mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya iya, gitu. Sehingga memang belum belajar secara sepenuhnya, belum mengalami pengalaman atau pembelajaran di dalam hidup. Sehingga, eee, banyak sekali Gen Z ini atau remaja itu berpikir bahwa, "Ah stres," gitu, "ah iya. stres." Padahal memang itu mah wajar Hal sekali yang wajar ya, Bu. dialami gitu, dialami oleh remaja. Oke. Ibu, banyak anak yang takut masuk ruang BK, Oke, betul kan ya, Bu? iya betul Karena sekali. emang dari awal stigma mereka itu mengatakan bahwa ruang BK itu adalah ruang khusus bagi anak-anak yang Mhm nakal gitu. mhm mhm. Nah, kalau menurut Ibu sendiri, ruang BK Mmm, itu tempat untuk apa sih, Bu? sebenarnya mah memang ya sudah menjadi stigma negatif dan stigma buruk nih, ketika ada seseorang atau siswa yang memang masuk ke ruang BK gitu. Mereka berpikir bahwa, "Oh, ruang BK itu, guru yang menyelesaikan orang-orang yang nakal, orang-orang yang bermasalah." Padahal memang ruang BK ini diadakan atau diselenggarakan oleh sekolah itu menjadi salah satu program untuk mengoptimalkan kemandirian siswa. Ya, Yang pada artinya ketika memang ada masalah pribadi, masalah sosial, masalah tentang, pembelajaran misalkan kurang fokus atau ada rencana ke depannya nih kita tuh mau ngapain gitu. Memang itu adalah, tempatnya ruang BK gitu. ya, Jadi di ruang BK ini menjadi solusi. Solusi karena di dalam ruang BK itu kita berdiskusi bersama teman-teman yang ingin, menyelesaikan suatu permasalahan. Misalkan contohnya seperti ini, ada anak yang, sering kurang fokus nih di kelas gitu. Kita cari tahu identifikasi masalahnya, kenapa, ada apa gitu. Apakah memang, di rumahnya sedang ada masalah atau memang di kelasnya ada masalah. Setelah diidentifikasi masalah itu seperti apa, lalu kita mencari solusi secara bersama gitu. Jadi BK itu hanya menjadi pendengar mmm, saja dan menjadi solusi untuk anak-anak yang memang membutuhkan solusi ya. tersebut Karena gitu. emang kita juga butuh tempat buat cerita ya, Bu. Iya betul sekali. Ya. Nah, Ibu, kenapa anak-anak seumuran Afni ini atau Gen Mhm, Z ini lebih sering memilih untuk bercerita atau curhat ke teman sebayanya, Ibu, daripada ke orang tua atau misal ke guru BK? oh gini, karena mereka itu beranggapan bahwa ketika bercerita ke teman sebaya, oh sama-sama ini pernah mengalaminya. Mmm, Jadi relate nih dengan keadaan saya gitu, mengerti gitu. Misalkan contohnya seperti gini,
aku nih di rumah lagi dibanding-bandingin sama orang tua Wah, gitu, dibanding-bandinginnya sama anak tetangga, eh iya, iya sama aku juga gitu ta. iya, Jadi mereka menganggap bahwa, oh ini adalah seseorang yang bisa mengerti saya. Padahal memang Eee, kita bisa bedain ya antara misalkan curhat dengan teman sebaya atau misalkan curhat dengan guru BK. iya, betul. Kalau curhat dengan teman sebaya pasti memang solusinya itu yang pernah dialaminya saja, Iya, betul. begitu. Ya, juga kadang, tanggapan-tanggapan dari teman itu biasanya ngawur gitu, Bu. Iya, betul 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 sekali. Iya, oke. Nah, nyambung soal curhat ke teman. Kadang kan Mhm, kita curhat ke teman itu malah jadi adu nasib gitu ya, iya Bu. betul sekali. Nah, kalau di BK atau psikolog itu ada yang namanya peer counseling. Iya. Paling sama ngobrol biasa sama teman itu gimana, Ibu? Nah, kalau misalkan kita curhat biasa gitu ke temen, kita itu hanya meluapkan emosi, disebutnya Iya, itu dengan katarsis. Jadi, ya emosi saya lagi seneng nih, lagi sedih, lagi marah, ya diluapin aja gitu. Kamu harus mendengarkan bahwa saya tuh lagi kesel ke seseorang, misalkan kayak gitu. Itu curhat biasa. iya, Beda dengan peer counseling atau yang disebut dengan konselor sebaya. sebaya. Konselor sebaya itu adalah eee konselor yang memang membantu teman sebayanya dengan memahami akar masalah, jadi mengidentifikasi masalah. Kita, teman sebaya tersebut explore, solusinya bagaimana nih gitu. Kita cari bersama-sama solusinya. Nah, ketika kita sudah mencari solusinya bersama-sama, kita tentukan mau mana nih solusinya. Oh, Iya, ternyata solusinya yang paling baik itu adalah yang ini iya, misalkan. Oke, coba dicoba dulu gitu. Kita, coba solusinya dengan mencoba solusi yang ini iya, misalkan gitu. Jadi memang, konselor sebaya itu lebih ke teman dari guru BK mungkin ya, iya, yang sudah diberitahu atau diberi penjelasan mengenai bahwa kita tuh harus mendengarkan teman, tapi mendengarkan temannya juga harus secara ilmiah iya. gitu. Dengan mengidentifikasi masalahnya lalu mencari solusinya. Jangan sampai kalau misalkan, "Oh kamu bolos, oh kamu kurang fokus," gitu. "Oh ya udahlah jangan sekolah aja." Afni pengen jadi peer counselor atau Mhm, minimal jadi pendengar yang baik lah buat temen. iya, Nah, gimana sih cara Afni buat ngedengerin masalah temen dan juga memberi saran tanpa kelihatan Afni itu lagi menggurui teman tersebut? oke. Jadi mendengarkan cerita orang itu kita tidak hanya menyiapkan telinga saja, tapi kita juga harus menyiapkan seluruh tubuh kita gitu. Contohnya seperti mata. Mata memperhatikan keadaannya seperti apa, lalu mulut itu untuk menenangkan dari, cerita-ceritanya nih kita tenangkan gitu. Lalu, juga dengan hati. Jadi supaya perasaan kita tuh mempunyai empati. Oh, Eee, kita rasakan bagaimana perasaannya kalau misalkan posisinya itu seperti, dia nih Posisi gitu. terbalik gitu. Heeh, posisi terbalik gitu. Jadi kita harus all out lah Iya, istilahnya kayak gitu. Jadi dari mulai, mata, mulut, dan hati itu iya, harus hadir mendengarkan cerita. Jangan sampai kita jadi judgement gitu nih iya. kan ya. "Ah, ada kamu mah kurang fokus teh karena bergadang," gitu. Ya kita dengarkan dulu mungkin aja dia bergadangnya itu alasannya karena dia insomnia, tidak bisa Iya, tidur, sedang banyak masalah di rumahnya. Coba dengarkan itu gitu, coba kita juga menempatkan diri, bagaimana ya kalau misalkan saya itu di posisi dia, iya. apakah saya sanggup? Nah itu empati sih, harus empati. Jadi empati nomor satu ya, Bu. Iya, Nah, Ibu
Ngomong-ngomong, Ibu pernah nggak, Ibu nerima kasus di mana Mhm, teman curhat, tapi karena yang dengerinnya juga lagi mumet gitu, jadi mhm, kitanya juga ikutan mumet gitu. mhm, mhm, Nah, gimana caranya kita ngelindungin mental kita, mhm. pas lagi dengerin masalah temen? Oh, oke. Yang pertama itu harus menetapkan batasan. Ya, menetapkan batasan. Jadi kita tuh berhak mendengarkan kapan saja, di mana saja, tapi kita juga berhak untuk menolaknya Ya, gitu. iya, Misalkan contohnya kayak gini, hari Senin itu biasanya kan hari yang sangat capek ya. iya, Dari awal itu kita upacara, lalu sangat padat sekali gitu jam pelajarannya gitu. Tapi ada datang-datang temen tuh, "Pengen curhat dong," gitu. Kita boleh loh ngomong, "Nanti aja ya, besok aja curhatnya," atau, "Sore bisa nggak curhatnya? Karena akunya lagi lelah nih," iya, misalkan kayak gitu. Jadi itu adalah batasan. Batasan karena ketika kita, eee terbawa suasana, biasanya kitanya juga sedang lelah gitu, iya, sedang lelah. Lalu kita juga harus berpikir bahwa ketika kita mendengarkan cerita seseorang, kita harus berpikir bahwa itu adalah cerita dia, iya, bukan cerita saya, iya, gitu. Jadilah pendengar bukan, menjadi seseorang yang menyembuhkan gitu. Kita bisa iya, memberikan solusinya, kita bisa mencari, mengidentifikasi masalahnya seperti apa. Tapi kita pun tidak bertanggung jawab untuk menyembuhkan lukanya, karena yang menyembuhkan lukanya ya dirinya iya, sendiri, betul. seperti itu. Karena tugas kita cuman untuk mendengarkan Iya, ya, Bu. betul betul. Ya, jadi, jangan takut untuk mengatakan tidak, Mhm. teman-teman, ya. Iya, betul sekali. Ya, jadi biar respon kitanya juga pas lagi ngedengerin itu baik gitu, Iya, enggak ya. betul. Nah, ini penting banget nih, Bu. Mhm. Batasannya di mana sih kapan Afni sebagai teman itu Mhm. sadar bahwa, wah ini udah bukan kapasitas kita lagi, masalahnya udah terlalu berat Mhm. dan ini tuh harus segera dibawa ke Ibu Siti Dahlia ya. Jadi Mhm. supaya temen nggak terus-terusan cerita ke kita, Mhm. jadi gimana cara, Afni sadar gitu? Iya. Kalau misalkan seseorang itu, datang nih ke Apni gitu, pengen curhat nih gitu, tapi pengen curhatnya itu setiap hari, lalu Ya, setiap harinya itu dengan masalah yang yang besar. sama. Oh, Misalkan selama 5 hari tuh masalah yang diceritain itu aja tentang rumah misalkan ya, teh. Nah itu disebutnya itu adalah masalah yang sudah berlangsung lama, iya, dan itu memang kita itu tidak bisa menyelesaikannya, kita pun tidak, bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, karena itu sudah berlangsung lama, nah iya, itu bisa menjadi ciri seseorang untuk diajak ke ruang BK gitu. iya, Agar karena gini, ketika seseorang itu sudah mengalami masalah yang terlalu lama, biasanya terjadi perubahan-perubahan. Perubahan-perubahannya misalkan contohnya kayak kurang fokus di kelas, memilih main HP, iya, memilih main game, atau bolos. Itu karena dianya sudah mumet dengan masalahnya. iya, Dia pengen ngobrol ke orang lain, tapi orang lainnya itu tidak punya solusi. Maka Afni cobalah diarahkan ke ruang BK, ke guru BK, "Ayo gitu ditemenin." Ya biasanya mereka itu suka malu sih, iya, malu dateng. Karena ada satu kejadian ya, ini mah udah lama sih sebenarnya iya, mah. Kan ibu sering bilang kayak gini, Nen, kalau misalkan ada masalah itu datang ke ruang BK gitu. Kalaupun lagi ada masalah segitiga, cinta segitiga ya, "Nggak apa-apa curhat aja ke ibu," gitu kan, kata ibu teh. Oh ternyata ada. ada yang datang ke ibu, "Ibu mau ngobrol dong, mau curhat dong, ini aku lagi cinta segitiga," gitu kan. Tapi ditemenin, ditemenin sama orangnya. Jadi gini, "Ibu saya teh, meuni asa kesel ngedengernya itu lagi," cenah gitu. "Dia teh lagi cinta segitiga," cenah. "Oh gitu ya, kita selesaikanlah masalahnya." Jadi memang solusinya seperti ini kata ibu, silahkan coba aja." Dan ternyata memang ya mungkin sekarang sudah baik-baik saja. Jadi dia datang ke ruang BK itu benar-benar sama Berdua, temennya? iya berdua sama temennya karena suka diajak ngobrol gitu si teman-teman, Nah, "Ini aku lagi ini lagi ini." Mungkin temannya tuh kesel juga iya. ya kalau dengerin terus-terusan, "Ini udah seminggu loh Bu dia ngomongin cinta segitiganya," cenah gitu. Mungkin dia juga sudah bosan mendengarnya ya, Bu. Iya, Terus dia juga gak bisa ngasih saran gitu. iya betul betul sekali. Nah, Ibu,
kalau Mhm, teman kita udah butuh bantuan profesional seperti iya, ke guru BK atau psikolog, mhm, tapi dia itu gengsi atau takut gitu, karena mhm, emang stigma dari awalnya dia itu mengatakan bahwa ruang BK itu adalah ruang khusus bagi anak-anak yang nakal. mhm, mhm. Nah, gimana sih cara kita buat ngajak teman tersebut gitu, biar Oh, dia itu gak ngerasa bahwa dia itu dituduh sebagai anak yang nakal gitu? oh gitu. Ketika dia bercerita, kita tanya perasaannya, "Kamu perasaannya kayak gimana? Udah mulai ngerasa tenang belum?" "Oh belum nih," misalkan aku jawabnya gitu ya, misalkan, "Belum nih, aku belum ngerasa tenang," gitu. "Oke, kalau kayak gitu mah mau ditemenin nggak gitu sama aku?" Gitu. "Ke mana?" Misalkan, "Ke ruang BK." "Ih tapi takut," misalkan Bu Siti mah galak dan lain sebagainya lah gitu. Takut misalkan teh, itu ada apa?" "Eh Iya, kayaknya itu anak-anak yang bolos," misal atau iya, anak-anak yang nakal. bermasalah. Iya. Coba aja ngobrol, "Kita janjian dulu aja weh sama Bu Siti, Oh, kita iya, coba ngobrol aja," gitu. Tapi ngajak temennya itu harus lagi perasaannya itu lagi tenang. iya, Jadi kita tuh nggak boleh memaksa gitu, nggak boleh memaksa. Perasaannya lagi tenang, dia mau bercerita, karena memang kan ada kode etiknya ya iya, kalau guru BK itu. Kode etiknya itu dengan cara, kebebasan bercerita gitu. Jadi bebas bercerita, kalau memang belum bisa bebas bercerita ya paling akan, menentukan jadwal pada kemudian iya, hari, misalkan iya, kayak gitu. berarti Jadi intinya diajak dengan perasaan yang tenang tenang dan dianya tidak gitu. menyudutkan juga, Ibu. Iya, kayak Jangan gitu. kayak, "Ah, aku mah udah bosan ngedengerin cerita kamu." Iya, kayak gitu. "Ih, Iya, kayaknya Bus itu juga perlu deh ngedengerin cerita kamu, mau iya, ditemenin nggak?" Gitu. Memang iya, anak-anak remaja itu kayaknya harusnya seperti iya, itu deh. harus di apa sih namanya, harus Eee, diajak dengan baik, dengan iya, lembut. kayak dengan lembut banget gitu. Nah, Ibu, buat teman-teman di luar sana yang misal lagi ngerasa sendirian, Mhm, stres, atau mhm. misal lagi butuh teman cerita tapi bingung mau cerita ke siapa, satu pesan Ibu buat mereka. Oke. Jadi meskipun beban kamu sangat berat sekali gitu, tapi aku percaya bahwa langkahmu itu akan jaya. Jadi selalu kuatkan dirimu ya, gitu. Jadi meskipun memang berat, langkahnya, permasalahannya sedang berat, tapi kita harus percaya bahwa kita bisa menjalaninya gitu. Dengan cara apa? Dengan cara menguatkan diri sendiri. Betul sekali. Ini pertanyaan terakhir, Bu. Oke. Apa sih satu skill yang paling penting yang harus Mhm, kita pelajari, yang harus dipelajari anak muda sekarang biar bisa jadi tempat, pulang atau safe mmm. place yang nyaman buat sahabat-sahabatnya? Oke, mungkin harus empati ya, harus Empati. ya harus diasah kesadaran untuk berempatinya. Karena gini, ketika seseorang mendengarkan cerita dari orang lain, pasti yang dipikirkan awalnya itu ngejudge, Iya, "Masa sih gitu aja nggak bisa? Aku mah dulu udah gini gini gini," iya. gitu. Malah jadi adu nasib ya? Iya, jadi memang kita harus, mengasah rasa empati kita dengan cara memposisikan diri. Iya, Misalkan contohnya kayak gini, ada seseorang yang anak yatim piatu gitu, tapi dia kalau di kelas itu kurang fokus, terus sering bolos, ya kita tanya, kita memposisikan diri sebagai dirinya, bagaimana kalau misalkan kita juga sama gitu, orang tua kita sudah tidak tidak ada. ada gitu, mungkin aja dia sedang caper cari perhatian sama orang lain Iya, gitu, mungkin aja dia itu nggak diperhatiin sama orang lain gitu. Jadi kita memang harus mengasah itu empati dan memang sangat sulit sekali iya, mengasah rasa empati itu. empati Iya, tersebut gitu, betul sekali. karena yang awal dipikirkan itu yaitu nge-judge. Yang awalnya itu gitu. Itu mungkin. Oke, Ibu, aku Mhm. nih dengar-dengar Ibu, akhir-akhir ini sedang sibuk menulis buku nih. Oke. Boleh jelasin nggak Ibu nulis buku apa dan, gimana, cara Ibu ya nyelesain buku tersebut? Oke, jadi sebenarnya mah ya, kalau ibu itu mempunyai target setiap tahunnya Oh, gitu, oke. setiap tahunnya. Jadi memang kayak, tujuan hidup lah gitu. Karena ibu berpikir kayak gini, kalau kita nggak punya tujuan hidup, ibu ngerasa biasa-biasa Flat aja gitu. hidup teh, heeh, datar gitu tah, datar. Dan awalnya, nulis buku itu pada tahun 2020, itu Oh, lagi ada juga masa-masanya Ibu? Covid kan, Ya. masa-masanya Covid.
Tapi, ibu teh berpikir ini remaja tuh kan jarang ya sekolah atau malahan tidak ada gitu, tidak ada sekolah. Jadi ibu teh pengen ngeluarin buku nih tapi tentang perkembangan remaja, khusus perkembangan remaja tuh perkembangan dari mulai, hamil, kandung gitu, bayi, sampai remaja. Nah sudah rilis gitu. Nah kemarin itu pada tahun 2024 ibu teh berpikir kembali, kayaknya ini hidup teh asa biasa lagi gitu. Nah Tidak ada tantangan. heeh, tidak ada tantangan karena ibu lumayan ada bacaan di rumah gitu, lemari untuk buku-buku. Jadi ada lemari, ada buku-buku tentang psikologi agama. Nah, ibu teh mencobalah untuk menulis tentang transisi Oh, spiritual. Jadi transisi spiritual ini itu adalah buku yang membahas mengenai tentang perjalanan hidup seseorang, tapi perjalanan hidup seseorangnya itu lebih kepada agama yang dia anut oh, gitu. Ada beberapa tokoh yang ibu ambil itu. Nah, ternyata yang relate dengan transisi spiritualnya itu adalah tokohnya itu di tokoh, agama Islam gitu. Jadi oh. ibu sudah menulisnya, sudah beres, sudah keluar juga hak ciptanya. Hak ciptanya kemarin tuh bulan Februari nah semoga aja launching-nya itu doain ya semoga bulan Juli itu kita launching gitu. Amin. Tadi tuh Ibu judulnya tuh apa, Bu? Tentang transisi Oh, tentang spiritual, transisi iya spiritual. iya Nah, buat teman-teman jangan lupa membaca buku yang diciptakan langsung oleh Ibu Siti Dahlia ini oke, ya, yang berjudul tentang transisi iya spiritual ya. spiritual gitu, Oke, wah gak kerasa ya obrolan kita hari ini seru banget. oke Dan pastinya juga nambah insight baru buat kita. Nah, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya buat oke, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing bareng kita. Semoga sama-sama, dari obrolan kita hari ini, kita jadi lebih paham bahwa cerita itu penting dan kita tidak harus selalu memendam masalah sendiri. Nah, mhm, buat kalian yang lagi butuh tempat cerita, ingat ya selalu ada tempat yang aman, baik itu orang tua, guru, maupun teman. Oke, akhir kata, saya Afni Aryani pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. oke Dadah. sampai jumpa. Yo 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 yo, oh mulai